Oke semua, saya Muhammad Gabriel. Di sini kelompok kami akan membahas beberapa soal ya. Yang pertama, menentukan waktu saat kopi mencapai suhu 60 derajat Celcius. Dan untuk soal yang kedua, jika suhu ruangan diturunkan, apakah suhu eh, pada kopi itu berpengaruh atau tidak? Oke, kan jadi sebentar. Di soal kan diketahui itu suhu awal kopi itu kan 95 derajat Celcius. Nah, untuk suhu ruangannya atau suhu lingkungannya itu 25 derajat Celcius. Nah, untuk model pendinginan mengikuti hukum pendinginan normal Newton. Nah, di soal itu ada dikasih rumus hukum pendinginan Newton itu eh, ini ya kan, dt besar per dt ini. Inilah rumusnya. Nah, di sini T0-nya itu 95 derajat Celcius. T lingkungannya 25 derajat Celcius. Nah, untuk mencari waktu yang dibutuhkan itu T besar kali T kecil itu waktu yang dibutuhkan sama dengan 25 plus AE pangkat KT. Kita gunakanlah rumus T0 itu 95. Nah, 95 ini kan ini tadi suhu awal kopi itu 95 derajat Celcius. 95 sama dengan 25. Ini 25 ini suhu ruangan atau suhu lingkungan ini. Nah, 25 ditambah A. A ini adalah yang harus kita cari. Berapa 25 tambah berapa hasilnya sama dengan 95 gitu. Nah, di sini kita dapat nilai A-nya 70. Karena 70 tambah 25 itu kan 95 kan. Nah, jadi kita dapatlah rumusnya T besar kali T kecil di plus sama dengan 25 tambah 70 E pangkat KT. Nah, untuk di soal A itu kan yang pertamanya itu tentukan waktu saat kopi mencapai 60, saat kopi mencapai siap dinikmati lah gitu kan, antara 50 sampai 60 derajat Celcius itu. Kita ambil yang 60 derajat Celcius saja. Nah, untuk di sini kan kita tadi sewaktu dalam 10 menit di soal itu terjadi pengurangan suhu sebesar 20 derajat Celcius, jadi 75 derajat Celcius kan. Nah, di sini kita ikuti rumus yang ini tadi. Yang ini. Nah, 75 sama dengan 25 per 70. Suhu awalnya tadi kan 95 derajat Celcius. Makanya kita buat lagi ini 25 tambah 70 supaya hasilnya itu 95. Nah, di sini 25nya ini dipindahin ke sini, jadi dikurang dia 75 dikurang 25 hasilnya 50 sama dengan 70 E pangkat 10K. Nah, E pangkat 10K nya ini dipindahin ke sini, jadi 50 per 7 atau disimpelin juga bisa jadi 5 per 7. Nah, E nya ini dipindahin lagi ke sini, jadi len dia. Jadi tinggal 10K kan, sama dengan len 5 per 7. Nah, 10-nya ini kita pindahin lagi ke sini, jadi dibagi dia. Sisa K sama dengan len 5 per 7 per 10. Hasilnya min 0,3365 per 10 sama dengan min 0,03365. Lanjut lagi ke sini. Kita ingin mencari waktu saat suhu kopi waktunya itu 60 derajat Celcius. Nah, kita pakai yang tadi itu lagi, yang di mana ya? Yang ini. Saat dia siap diseduh lah, siap dinikmati 60 derajat Celcius, kita buatlah di sini 60 sama dengan 25 plus 70 E pangkat minus 0,03365 sesuai dengan yang ini ya, yang ini. Nah, kita buat lagi di sini 25-nya kita pindahin lagi ke kiri, jadi 60 kurang 25 sama dengan 35 sama dengan 70 E pangkat minus 00
Maaf, ini tipe ya minus ya. Minus 0,03365 5T. Nah, ini pangkatnya ini kita E-nya ini kita pindahin lagi ke sini. Baru 35-nya ini kita pindahin jadi 35/7 atau disimpelin juga jadi 1/2. Nah, E-nya itu kita pindahin lagi ke sini, jadi len dia. Sisa pangkatnya doang di sini. Lalu len 1/2 sama dengan min len 2. Nah, di waktunya itu kita dapat T-nya itu len 2 per 0, min 0,03365. Maaf ya tipe ini ya, minus itu. Sama dengan len 2 itu hasilnya itu kan 0,6931, baru dibagi yang ini tadi sama dengan 20,6. Ini carikan menit kan, kita buat aja, tambahin menitnya aja. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 nya ya. Nah, di soal nomor 2 itu kan diminta kan jika suhu diturunkan ke 23 atau 24 derajat Celcius, apakah si penghidang kopi itu dapat menghidangkan kopi lebih cepat atau lebih lama gitu, mendinginkan kopi lebih cepat atau lebih lama gitu. Nah, dari soal itu kita bisa memastikan kalau ketika suhu lingkungannya itu dikurangin, otomatis kopinya itu juga akan semakin cepat berkurang suhunya, karena suhu lingkungannya semakin dingin. Tapi kita harus jelasin juga pakai rumus kan. Jadi kita bahas di sini. Nah, untuk rumusnya itu kan ada dibuat di soal itu. Itu ini kan T waktu yang dibutuhkan sama dengan T lingkungan plus T0 kurang T lingkungan kali E pangkat KT. Untuk yang pertama kita cari untuk suhu 24 derajat Celcius dulu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu 24 plus 71 kali E pangkat KT. Nah, di sini 60 sama dengan 24 plus 71. Ini tadi kan kenapa di sini 24? Karena kita sekarang mencari untuk suhu yang 24 derajat Celcius. Nah, di sini 71 tadi karena hasil penjumlahannya ini harus sama dengan suhu awalnya itu 95, karena 24 plus 71 itu kan 95. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Nah, E pangkat KT itu kita pindahin ke sini. Oh, sebelumnya itu kan 24-nya ini kita pindahin ke kiri. Jadi 60 dikurang 24. Sisa 36. Nah, langsung kita pindahin kan. E pangkat KT-nya itu di kiri sama dengan 36/71. KT sama dengan E-nya itu kita pindahin lagi ke kanan. Jadi KT sama dengan len 36 per 71 sama dengan len 0,507 sama dengan minus 0,679. Waktunya sama dengan minus 0,679 per minus 0,03365. 03365 itu kita ambil tadi dari yang soal nomor 1 itu, dari sini 0,3365 itu. Nah, hasil pembagian ini kan 20,2 kan. Kita tambahin menitnya karena satuan waktu yang kita pakai kan menit. Jadi kita tambahin menitnya. Untuk sekarang kita cari untuk yang suhu 23 derajat Celcius. Kita pakai rumus yang sama juga kan. 23 plus berapa biar 95 plus 72 kan. Lalu 60 sama dengan 23 plus 72 E pangkat KT. E pangkat KT-nya itu dipindahin ke sini.
sebelumnya itu 60 kurang 23 itu kan 37. Nah, E pangkat K itu sama dengan 37 per 72. T-nya sama dengan ln 37 per 72 per min 0,03365. Kita pakai yang pertama tadi ya, 3365 itu. Sama dengan 0,675 per min 0,03365 sama dengan 20,05 menit. Dari sini kita dapat simpulkan di sini kan waktu yang kita butuhkan 20,05 menit, dan di 24 derajat Celcius itu 20,2 menit. Sedangkan di 25 derajat Celcius itu kita butuh 20,6 menit. Jadi waktu yang kita butuhkan sekarang itu lebih cepat untuk mendinginkan si kopi tersebut. Lanjut lagi ke soal nomor 3 itu kita di sini suruh mencari polinom Maclaurin dari waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan sama dengan 25 plus 70. 70E pangkat minus 0,3365T. Kita gunakan deret Maclaurin untuk E pangkat min 0,03365T. E pangkat min 0,3365T sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga min 0,03365T pangkat N per N faktorial. T kali T kecil sama dengan 25 plus 70 sigma N sama dengan 0 pangkat menuju tak hingga sama dengan di min 0,3365T per N faktorial pangkat T. Maka derajat 5 P5T waktu yang dibutuhkan sama dengan 25 plus 70 kali 1 kurang 0,3365T plus 0,3365T pangkat 3 per 3 faktorial sampai selanjutnya per 4 faktorial. Di sini juga pangkat 5 per 5 faktorial. Derajat 6 dan 7 juga seperti itu. Tinggal tambahkan suku berikutnya seperti ini. Kita tambahin itu semisal derajat 6 itu kita buat lagi min 0,03365T pangkat 6 per 6 faktorial kayak gitu. Gitu aja sih. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pengerjaan soal tadi adalah yang pertama, model eksponensial yang cocok untuk pendinginan kopi itu yang cocok adalah kita menggunakan hukum pendinginan Newton dengan rumus ini ya teman-teman. Nah terus tuh yang kedua ada konstanta K menentukan kecepatan pendinginan. Kita bisa menghitung nilai K karena nilai ini penting untuk mempengaruhi seberapa cepat kopi itu mendingin. Yang ketiga itu adalah kopi mencapai 60 derajat Celcius sekitar 20,6 menit. Dengan suhu lingkungan 25 derajat Celcius, kopi yang awalnya suhu 95 derajat Celcius akan turun menjadi 60 derajat Celcius dalam waktu sekitar 20,6 menit. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang keempat, suhu lingkungan juga berpengaruh. Kenapa? Semakin dingin ruangan, maka semakin cepat kopi itu dingin. Dan yang kelima adalah pendekatan deret Maclaurin akurat untuk estimasi. Sekian kesimpulannya.